Halo, nama saya Jermes Da Costa, NIM 21120129, Prodi Teknik Informatika Serata 1, kelas B. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi UAS mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, saya akan menjelaskan tentang program bahasa C++. Baik, saya akan masuk pada programnya, dan aplikasi yang saya gunakan itu yaitu Dev C++. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Baik, yang pertama itu adalah include IOStream. Include IOStream ini adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream.h ke dalam program. Fungsi cout memerlukan file iostream.h. Yang selanjutnya itu ya yang di bawahnya using namespace std. Ini adalah program yang hanya ada di dalam program bahasa C++. Yang selanjutnya itu void. Void ini adalah sebuah fungsi atau function yang ada di dalam sebuah bahasa program C, entah itu C++ atau C#. Fungsi ini juga disebut sebagai prosedur. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai keluaran atau return output yang didapat dari hasil proses tersebut. Baik, yang selanjutnya itu adalah float. Ini adalah berupa tipe data float. Tipe data float ini adalah tipe data untuk angka pecahan. Baik, yang selanjutnya itu BP underscore BPJSK sama dengan 0,010 dikali gapok. Gapok itu adalah gaji pokok. 0,010 ini kalau kita rubah ke persen, itu artinya 10%. Yang berikut itu void hitung BPJS THT dalam kurung integer int dan gapok. int ini adalah integer. Yang selanjutnya itu float BPJS THT sama dengan 0,015 dikali gaji pokok. Atau kalau kita ubah ke persen, ini adalah 15%. Baik, yang berikut itu integer int main. Fungsi main adalah nama judul fungsi. Yang berikut itu dibuka dengan buka kurung kurawal. Pada fungsi ini menyatakan awal eksekusi program. Adapun yang berlawanan dari itu yaitu tutup kurung kurawal. Pada fungsi ini menyatakan akhir eksekusi program. Baik, yang berikut, tipe data integer ini berfungsi untuk menampung variabel gaji pokok, NIK, gaji, dan juga kelas. Yang berikut itu tipe data string. Tipe data string ini berfungsi untuk menampung nama dan float. Float ini tipe data untuk menampung variabel tunjangan, BPJS, THT, HK, dan pensiunan. Yang berikut itu cout atau karakter out. Dipakai untuk menampilkan teks di layar monitor Anda. Cout merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output atau cetak pada layar. Yang berikut ini masukkan nick dan seterusnya, dan nick. Cin ini berfungsi untuk menampung variabel nick yang ada di atas sini. Yang berikut itu cout, masukkan nama, nama. Sama juga seperti di atas, nama ini. Ini berfungsi untuk menampung variabel nama yang ada di string itu tersebut. Yang berikut itu adalah cout, masukkan gaji pokok, gapok. Yaitu ini berfungsi untuk menampung variabel gaji pokok yang ada di atas ini. Yang berikut itu cout masukkan kelas, kelas. Kelas ini untuk menampung variabel kelas.
Yang berikut itu, cout masukkan hari kerja. Cin AK. Ini berfungsi untuk menampung di data cin ini berfungsi untuk menampung variabel hari kerja. Yang berikut itu ini adalah rumusnya. Tunjangan sama dengan HK dikali dengan 30.000. Dan yang ada di belakang ini adalah titik koma. Titik koma ini digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan sebuah tanda semikolon. Yang berikut itu hitung BPJS Kesehatan dalam kurung gapok tutup koma. Di koma. Hitung setelah itu di bawah. Hitung BPJS THT gapok dalam kurung gapok di koma. Setelah itu hitung BPJS pensiunan gapok. Ini di bawah lagi rumusnya. Gaji sama dengan gapok ditambah tunjangan dikurang BPJS dikurang THT dikurang pensiunan titik koma. Setelah itu cout nik ini kenapa beda dengan di atas, di bawah, di atas ditambahkan sin dan di bawah NDL. NDL ini berfungsi untuk akhir sebuah program, jadi tidak ada lanjutannya lagi. Setelah ini adalah berfungsi untuk menampung semua yang ada di atas ini, yaitu nik, nama, masukkan gaji pokok, kelas, yang ada di atas. Baik, yang berikut itu return 0 titik koma. Return ini berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function tersebut dan return juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Yang berikut itu titik kurung kurawal ini artinya adalah akhir dari sebuah program. Baik, sekarang kita akan menjalankannya, tapi mohon maaf sebelumnya karena aplikasi Dev C++ saya error, maka saya akan menjalankannya secara online. Saya akan masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan menjalankan programnya. Kita tinggal tekan run di atas sini. Dan tidak ada error ya. Dan kita akan masukkan nik. Kita akan taruh sembarang saja. Lalu itu kita masukkan nama. Kita masukkan gaji pokok. Kita di sini taruh saja. Masukkan kelas 2. Masukkan hari kerja 3. Baik, tadi ada errornya sedikit, jadi saya akan menjalankannya ulang. Saya akan masukkan ulang nicknya. Nama, gaji pokok, kelas, kerja. Baik, ini adalah hasil dari runningnya. Sekian dari saya. Terima kasih.